selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang selalu diberkati dan selalu disertai oleh Tuhan. Hari ini Sabtu 26 September tahun 2020. Firman Tuhan diambil dari Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-33 dengan tema yang sudah saya persiapkan, yaitu percaya dengan kuasa Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Arahkan hati, akal, dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang menjadi tingkah laku kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya akan mengambil 2 ayat dalam pembacaan Alkitab kita di hari ini. Nanti akan saya bacakan ayat-ayat tersebut. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sejauh mana Bapak Ibu mempercayai akan kuasa Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari? Jikalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami pemulihan, pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan banyak hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu saudaraku, dapat dipastikan bahwa Bapak Ibu betul-betul mempercayai akan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan sama sekali tidak meragukannya. Sehingga pada hari-hari yang akan datang, yang akan kita lalui, kita betul-betul tidak akan goyah, akan tetap teguh iman kita. Karena kita akan melihat bukti, Dia akan terus menunjukkan kuasanya. Hanya saja Tuhan meminta kita lewat apa yang Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah selalu dalam doa. Percaya dengan kuasanya, kita akan melihat bukti Dia betul-betul berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua terjadi setelah peristiwa Yesus mengusir pedagang yang berjualan di depan bait Allah. Mari kita melihat di ayatnya yang ke-28, yang demikian saya akan bacakan. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Pertanyaan yang diajukan ini dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi sebenarnya. Keuntungan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Perlu kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama, selama ini para imam-imam kepala dan ahli Taurat lah yang berhak untuk memutuskan yang mana yang halal, yang mana yang tidak halal untuk dipersembahkan di dalam bait suci. Sehingga intinya adalah hanya para ahli-ahli Taurat sajalah yang punya kuasa untuk melihat yang mana yang tidak boleh dipersembahkan, yang mana yang boleh. Dan perlu kita ketahui hal yang kedua, untuk pedagang-pedagang yang berjualan harus membayar sewa tempat di depan bait Allah. Kalau Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang berjualan di depan bait Allah, itu artinya tidak ada penghasilan yang didapatkan oleh ahli Taurat. Berkurang penghasilan untuk keuntungan atau kepentingan mereka pribadi. Nah, jadi pertanyaan di ayatnya yang ke-28 dalam renungan kita hari ini itu bukan murni bertanya tentang kebenaran yang sejati yang dari Tuhan Yesus, tetapi untuk memperlihatkan bahwa betapa kerasnya hati mereka, betapa mata mereka tertutup untuk kepentingan mereka pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, mari kita melihat pada pasal-pasal sebelumnya. Di pasal-pasalnya yang ke-10, di pasalnya yang ke-9, dan seterusnya pada pasal sebelumnya. Di situ terlihat bahwa Yesus mengajar tentang kasih. Dia mengajar kita supaya kita hidup dalam ketulusan, kebaikan,
Jangan jadi orang yang munafik, menyembuhkan yang sakit, mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang, memberkati anak-anak, dan orang-orang terhina, orang-orang kecil, orang-orang yang dinomor duakan lainnya. Intinya Bapak Ibu Saudaraku, jikalau Yesus ada di masa kini, dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan bukti bahwa apa yang diajarkannya, apa yang dilakukannya itu baik untuk kepentingan bersama. Kita pasti akan melihat Dia berkuasa atas hidup kita. Nah, jikalau ada orang yang tidak suka dengan kebenaran, dengan perilaku yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, itu adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya tentang kebenaran, menutup matanya akan apa yang seharusnya kita sebagai orang percaya lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada dasarnya adalah Yesus mengetahui tujuan ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu adalah untuk menyalahkan Yesus, untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Sehingga Yesus tidak perlu merasa menjawabnya, apalagi memberikan bukti atas kuasa Tuhan Yesus. Karena dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi, untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ada 3 pesan dalam renungan harian kita hari ini. Pesan yang pertama, semua yang Yesus lakukan selama masa pelayanannya kurang lebih 3 tahun itu hebat. Sampai kapanpun itu akan terus hebat dan dahsyat. Dan itu dilakukannya adalah untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, Dialah yang berkuasa atas alam semesta dan hidup kita. Sehingga yang mustahil jadi tidak mustahil. Apa yang kita harapkan mustahil bagi manusia, tapi saat kita berharap dengan kuasanya, kita mendapatkan pengharapan itu nyata dalam hidup kita. Pesan yang kedua, peristiwa yang Yesus lakukan di Bait Allah adalah untuk mengembalikan fungsi dari Bait Allah yang sebenarnya, bukan untuk berjualan dan kepentingan-kepentingan orang-orang yang ada di dalamnya. Kepentingan bersama untuk kebaikan. Pesan yang terakhir, pesan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentang dari mana kuasa Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi sengaja mengeraskan hati dan menutup mata dengan kebenaran dengan menjawab. Mari kita melihat di ayat yang ke-33 Bapak Ibu. Ayat 33a berkata demikian, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Titik. Mereka menjawab, kami tidak tahu. Ini memperlihatkan bahwa mereka betul-betul mengeraskan hati, menutup mata mereka tentang kebenaran, di mana Yesus betul-betul berkuasa. Tidak ada yang bisa menghindar dengan kebaikan, dengan kuasa Yesus, dengan mujizat demi mujizat yang ditunjukkannya selama masa pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di masa kini tidak menutup kemungkinan pula bahwa masih ada orang Kristen yang meragukan kuasa Yesus. Orang lebih yakin dengan teknologi yang semakin canggih dan kuasa manusia daripada percaya kepada kuasa Yesus. Atau ada di antara orang-orang Kristen yang beralih kepercayaan karena meragukan kuasanya Yesus untuk kepentingan mereka masing-masing. Melalui pesan renungan hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian, mari kita terus teguhkan iman kita, terus bersabar untuk melihat bahwa Dia bukan hanya berkuasa, tapi Dia memang berkuasa. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita yakin bahwa Yesus punya kuasa dalam kehidupan kita untuk menguatkan kita, menyembuhkan kita, menolong kita, menghibur kita, memulihkan kita? Percayalah pada kuasa Yesus yang sudah terbukti. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya akan menutup renungan firman hari ini dengan sebuah nyanyian dengan durasi hanya 2 menit 15 detik. Saya harap Bapak Ibu menikmati pujian ini, mendengarkan dan menyimak dengan hati setiap lirik-lirik lagu di dalamnya yang berjudul Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Karena Allah memang selalu ingin menunjukkan kuasanya dengan tangannya yang hebat dan berkuasa. Tidak mau Dia sembunyikan kuasanya kepada kita supaya kita merasakan kebaikannya, merasakan pemulihan, merasakan mujizat yang diberikannya
atas hidup kita, sehingga iman kita semakin teguh dalam berbagai macam pergumulan, masalah. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita dari hari ke hari dan iman kita semakin dewasa. Amin. Untuk renungan firman hari ini. Aku memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Tak akan kubiarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Kusimpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa